Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Al-Ustadz Dr. Haji Ramayuli SNM. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah jauhkan dari segala malapahaya perjuangan beliau, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga beliau. Amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zakir yang saya hormati, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah berkat takdir Allah malam ini kita kembali bertemu, berkumpul di majelis taklim yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini tidak hanya di dunia, tetapi kita bisa berkumpul bareng di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini Allah takdirkan kita ketemu kembali. Walaupun dalam jangka 1 tahun lamanya saya nggak silaturahmi ke rumah Pak Haji, akhirnya tadi berangkat nyasar juga Bu, muter hampir 2 kali muter. Ya Allah, udah ditungguin semuanya, ya Allah mudahkan ya Allah. Akhirnya di kaliko perjalanan luar biasa, alhamdulillah bisa nyampe juga Bu. Alhamdulillah. Pertemuan tahun lalu kalau nggak salah, saya nggak usah memperkenalkan diri lagi ya Bu ya, nggak asing lagi di sini, dan ini boleh dikatakan sebagai rumah saya juga, karena nama saya dan nama majelis taklim ini pun sama. Mudah-mudahan kita semua majelis taklim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaahnya soleh dan soleha semuanya, dimudahkan urusannya, disembuhkan dari segala penyakitnya, dijauhkan dari segala malapahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu, ketemu tahun lalu status saya itu masih bujangan, dan alhamdulillah juga tahun ini masih bujangan. Beginilah lika-liku laki-laki yang gak laku-laku Bu. Doain ya Bu ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Ustaz, izin Ustaz. Dan saya izin memperkenalkan Bu Ustaz, mohon maaf nama antum Ustaz Hashim. Ternyata beliau satu alumni dengan saya, satu kampus dengan saya. Alhamdulillah malam ini dipertemukan Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, sedikit ada tema ke depan Bu. Kita nggak lama-lama, mungkin 2 jam lah, cukup aja. Iya, ada tema di depan, jadi nggak terlalu panjang juga Bu. Insya Allah saya ngerti kok, ibu-ibu belum pada makan semua ini.
Dari kelihatan mukanya pada pucat-pucat, bibirnya pada kesut-kesut, Bu. Semangat ya, Bu ya. Insya Allah kita diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran sampai selesai Ramadan, Bu. Amin ya rabbal alamin. Tujuan hidup kita, Bu, ke muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang, Bu, mau apa lagi yang kita cari? Alhamdulillah, Haji Rama beserta keluarga siap memfasilitasi. Ini sebuah wadah, ini sebuah kendaraan, dan kendaraan kita ini mudah-mudahan mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bu ya. Jadi kalau tujuan kita untuk akhirat, maka hidup di dunia ini seolah-olah kita untuk menanam, Bu. Menanam apapun amal kebaikan kita, amal soleh kita, ibadah kita. Jadi jangan harap kalau kita mencari dunia siang malam, bangun tidur sampai tidur kembali, kerja keras, banting tulang, pontang-panting, keluar keringat dan lain sebagainya. Tapi kalau tujuannya dunia, insya Allah nggak dapat, Bu, sampai kiamat pun nggak dapat. Tetapi kita orang beriman, Allah pilih kita sebagai orang-orang yang beriman, yang terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjalankan ibadah saum ini. Kalau nggak sabar, Bu, kalau nggak sabar bubar, Bu. Berkat kesabaran dan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diberikan kesuburan dalam hidup kita. Ya, Bu ya. Nah, jadi kita sekarang ini di bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Sebelum saya memasuki pembahasan, ada yang hafal bulan-bulan Hijriah di sini? Ibu-ibu ada yang hafal, Bu? Kalau ada yang hafal saya kasih 50 nih. Serius, Bu? Serius? Ada yang hafal, Bu? Bulan-bulan Hijriah? Coba. Kita boleh coba. Boleh? Dari Muharram, Safar, Ya. acak-acak apa ya? Turut dong. Hah? Muharram. Oh, Muharram Safar. Enggak, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, Syaban, Rajab, Sya'ban, ya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulqa'dah. Hampir sempurna, Bu. Nanti ya. Hampir sempurna. Oke. Kayaknya belum pada hafal semua ya, Bu ya. Jawa. Iya, Masya Allah. Kalau bahasa Sunda saya nggak ngerti, Bu. Ya. Jadi kalau belum hafal, ayo kita hafal bareng-bareng ya, Bu ya. Insya Allah ada rumusnya. 3 menit ini. Insya Allah kalau udah makan semuanya pasti masuk nih. Ya. Kita hafal bareng-bareng. Jadi tolong perhatiin, Bu ya. Kalau bisa catat-catat. Kalau nangkep, alhamdulillah. Jadi ada clue-nya, ada rumusnya itu. Rumusnya itu kita seolah-olah punya tetangga 6 orang. Tetangga 6 orang. Di kanan 3 orang, di kiri 3. Sampai sini paham, Bu? Kanan 3 orang, kiri 3 orang. Yang kanan itu namanya pertama Musa, Roro, Juju. Siapa, Bu? Musa, Roro, Juju. Hafalin dulu nama ini, Bu. Musa, Roro, Juju. Itu tetangga yang sebelah kanan. Sekali lagi, Musa,
Roro, Juju. Sedangkan 3 orang lagi tetangga sebelah kiri, Rosya, Zuzu. Rosya, Zuzu. Sekali lagi, Rosya, Zuzu. Oke, kita urutkan. Tetangga yang sebelah kanan berapa orang tadi? 3. Siapa aja? Musa. Stop dulu. Musa, siapa itu Musa? Muharram, Safar. Roro, siapa itu Roro, Bu? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sebelah kiri, Rosya. Siapa itu Rosya? Rojab, Sya'ban. Rosa yang kedua, Ramadan, Syawal. Zuzu, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada yang hafal, Bu? Musa, Roro, Juju. Rosya, Zuzu. Kalau hafalin namanya 6 orang ini, insya Allah mudah, Bu. Itu rumusnya, itu clue-nya. You understand? Mudah-mudahan hafal ya, Bu ya. Musa, Roro, Juju. Rosya, Zuzu. Jadi pulang ajarin anaknya, cucunya ilmu baru gitu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut masuk materi, Bu. Hidup ini, Bu, yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun kelebihan kita, apapun bidang kita, apapun tugas kita dan lain sebagainya, tiada lain dan tiada bukan, Bu, untuk mencari keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 4 hal atau 4 tolak ukur kalau kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa, Bu? Ada 4. Jadi kalau 4 ke-4 ini kita jalanin, insya Allah hidup kita akan berkah, Bu. Ya. Nah, kalau berkah itu ada bapak-bapak ditanya, Pak, apa itu berkah? Berkah itu punya bini 2, Ustaz, katanya. 1 aja belum dapat, Pak Ji. Apalagi 2. Ayah-ayah wae, Bu, gitu ya. Nah, jadi ada 4 hal, ada 4 aspek yang menjadi tolak ukur untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kata saya, ini bukan kata Syakir, tapi ini perkataan Imam Malik. Siapa, Bu, nama lengkap Imam Malik? Siapa? Imam Malik bin Pertama perkataan beliau, yakni bima yurdir rahman, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, baca Quran kita, zikir kita, itu semata-mata untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan keluar dari rumah ini, keluar dari majelis taklim ini, insya Allah mudah-mudahan hatinya selalu terpelihara, mulutnya selalu dijaga, matanya selalu ditundukkan, Bu. Ya, insya Allah diberikan aurah nurnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah berkat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengantarkan kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun itu, tanya dalam hati kita, tanya dalam diri kita, Allah ridho atau tidak, Bu? Allah ridho atau tidak? Jadi rata-rata, Bu, para ulama-ulama terdahulu itu orang-orang sukses, orang-orang soleh, itu orang tua mereka, ibu terkhususnya ibu mereka, Bu. Jadi dari kecil itu betul-betul dijaga
pola hidupnya, pola makannya. Kalau mau anaknya sukses dari kecil, Bu, betul-betul dijaga. Artinya apa? Jangan sampai di dalam darah yang mengalir dalam anak kita itu terjangkit ada darah sedikit aja, darah haram. Coba bayangin. Ibu-ibu terdahulu itu, coba-coba ibu-ibu zaman dulu itu masak sambil ngaji, sambil sholawatan, nggak ngegibah, nggak gosip, nggak ngomongin orang, Bu. Ibu itu ibu zaman dulu, Bu. Zaman dulu banget. Insya Allah di sini juga Ya sama. sama. Ya Bu ya. Jadi tanya di dalam diri kita, Allah ridho atau tidak, Bu? Insya Allah kalau di dalam hati kita sudah menimbul pertanyaan seperti itu, kaki kita kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, insya Allah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa, Bu? Seperti ini, saat ini kita sedang sholat, Bu. Kita sholat itu mendirikan sholat, tapi menegakkan sholat itu di mana, Bu? Di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar masjid. Kita melaksanakan sholat ini perintah mendirikan. Sekali lagi saya ulangi, kita melaksanakan sholat ini perintah mendirikan, tetapi menegakkan sholat itu di luar masjid. Artinya apa? Ketika keluar dari masjid, dia merasa bahwa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah merasa diri diawasi oleh Allah, insya Allah tangannya pun terjaga, kakinya, mulutnya, hatinya, matanya, telinganya, insya Allah dijaga. Itu, Bu. Mudah-mudahan semuanya diamalkan, Bu ya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kata Imam Ahmad, bima yunasyitul ibadah. Semangat dalam ibadah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang datang ke sini walaupun ngantuk banget, walaupun paksa sholat, walaupun kekenyangan dan lain sebagainya, tetapi mudah-mudahan insya Allah hatinya ikhlas, Bu. Walaupun imamnya lama banget, satu juz, walaupun suaranya jelek, fals gitu kan, tetapi harus ikhlas, Bu. Ikhlas. Ibu tahu Robiatul Alawiyah kalau nggak salah. Nah, siapa, Bu? Kenal nggak, Bu? Nggak, kirain kenal ya, Bu ya. Bukan, Bu. Robiatul Alawiyah itu sosok boleh dikatakan sebagai sufi, Bu. Sufi. Jadi beliau itu, Bu, beribadah bukan mengharapkan surga, bukan mengharapkan pahala, tetapi karena cinta sama Allah, Bu. Cinta sama Allah. Kita baru Rabbana atina lagi. Gitu, Pak. Artinya apa? Kalau kita mau menuju seperti itu belum mampu, Bu. Belum mampu dan bakalan nggak kuat. Tetapi setidaknya di dalam hati kita tanamkan dalam hati kita bahwa ya Allah, aku beribadah sekuat mungkin. Terserah engkau mau terima atau tidak, tetapi aku butuh engkau ya Allah. Aku butuh pengampunanmu, aku butuh lindunganmu, aku butuh rahmatmu, aku butuh kasih sayangmu ya Allah. Niatkan dalam hati seperti itu, Bu. Saya yakin, Bu, kita sholat, nggak ada manusia kolong bumi ini, mulai dari takbir sampai salam itu nggak ada khusus 100%, Bu. Coba angkat tangannya, ibu-ibu tadi yang khusus 100% banget. Ada, Bu? Pasti lagi sholat tuh pasti, aduh, kompor belum dimatiin belum ya? Kunci motor di mana nih ketinggalan? Waduh, HP taruh di mana nih? Pasti, Bu, pasti terngiang seperti itu. Kita bukan nabi, kita bukan para sahabat, Bu, kita manusia. Tetapi setidaknya kekurangan kita itu kita tutupi dengan segala kebaikan. Makanya kalau kita tidak khusyuk dalam sholat seperti itu, selesai salam, apa yang kita baca, Bu? Apa yang kita baca? Istighfar kepada Allah. Artinya apa? Kita mengakui bahwa ya Allah, walaupun di dalam sholat sekalipun, walaupun dalam beribadah sekalipun, saya belum sempurna ya Allah. Aku mohon tutupi semua aibku, hapuskan segala kesalahanku.
Itu yang kita minta, Bu. Maka perbanyak istighfar kepada Allah, Bu. Apalagi di bulan Ramadan ini, Bu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ahmad, yaitu bima yanfa'un nas. Bermanfaat untuk orang lain, Bu. Bermanfaat untuk orang lain. Artinya apa? Jangan pelit, Bu. Jangan pelit. Sunnah Nabi, apalagi di bulan puasa ini, Bu, kalau kita masak kolak itu banyakin kuahnya. Masakin sayur itu banyakin kuahnya. Jangan kuahnya doang, Bu. Isinya juga harus banyakin. Artinya apa? Kalau kita masak itu nggak boleh kita mementingkan diri kita sendiri. Harus lihat tetangga kita, kanan kiri kita. Makanya itu perintah kalau kita sholat itu maknanya salam kanan ke kiri, apa maknanya, Bu? Maknanya dalam ilmu sosial bahwa kalau kita salam selesai sholat, kita tutup sholat kita, ibadah kita dengan salam itu, kita lihat saudara kita yang ada di kanan. Mungkin ada anak yatim piatu yang belum terbantu, ada rumah, ada masjid rumah Allah Subhanahu wa taala yang belum terselesaikan bangunannya, ada pondok pesantren, ada fakir miskin yang perlu diulurkan. Maka bantu, Bu, bantu. Dan insya Allah Pak Haji Rama ini beliau luar biasa, Bu. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi semua niat hajat beliau. Dan mudah-mudahan majelis taklim ini tambah berkah, tambah maju, dan insya Allah sukses selalu, Bu. Ya. Jadi kalau mau nolong orang, Bu, mau nolong orang, jangan takut miskin. Jangan takut kekurangan. Abdurrahman bin Auf tahu, Bu, Abdurrahman bin Auf. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi. Halo? Halo? Masih fokus? Masih semangat, Bu? Ayo, sedikit lagi, Bu. Insya Allah 1,5 jam lagi. Jadi Abdurrahman bin Auf itu siapa? Sahabatnya Nabi. Boleh dikatakan sahabat yang termasuk kaya, Bu. Kayanya luar biasa, Bu. Kaya banget. Tetapi kekayaan beliau itu, beliau boleh dikatakan dermawan. Tidak pelit, Bu. Jadi ada cerita menarik, Bu. Abdurrahman bin Auf ini suatu ketika dia nangis kepada Allah. Ya Allah, aku kok kaya banget begini. Aku takut nanti kekayaanku ini tidak mampu mengantarkanku ke surga, Bu. Abdurrahman bin Auf. Nah, suatu ketika para sahabat itu pergi berperang, Bu. Pergi berperang, semuanya akhirnya sibuk berperang. Barang dagangan mereka ini tidak terjual, Bu. Termasuk kurma. Tidak terjual. Akhirnya kurma ini pada busuk semua, Bu. Busuk. Dan di situ Abdurrahman punya keinginan bahwa ingin memborong semua kurma-kurma yang busuk itu, dan beliau niatkan dalam hati, ya Allah, aku miskinkan semua hartaku. Dengan cara apa? Memborong semua kurma-kurma yang busuk tadi yang tidak terjual. Coba bayangin, sekelas Abdurrahman bin Auf aja, Bu, beliau pengen miskin. Kalau kita pengen kaya, gimana tuh, Bu? Tapi nggak kaya-kaya, Bu. Apalagi saya ini, Bu, setiap hari itu hitung mulu duit kotak amal masjid, Baji. Saya bilang, waduh, tiap hari tangan ini ngitung mulu duit, tapi kapan kayanya, ya, Bu, ya? Nah, ya, tapi mudah-mudahan kekayaan kita itu kekayaan hati, Bu. Itu yang paling terpenting, Bu. Jadi beliau borong semua tuh kurma-kurma yang busuk. Akhirnya apa, Bu? Di Mesir itu terjadi penyakit wabah yang mematikan. Mesir tahu nggak, Bu? Mesir di mana itu? Dekat Bogor. Di Cikupa ke kanan, Bu. Nah, jadi Mesir itu akhirnya suatu ketika Mesir itu kena penyakit malah bahaya. Akhirnya mereka kumpul semua, ada dengkotnya, para ahli kesehatan semuanya. Mereka cari obat apa yang bisa menyembuhkan wabah penyakit ini, Bu. Ternyata mereka meneliti bahwa yang bisa menyembuhkan wabah ini adalah kurma busuk tadi, Bu. Bayangin coba. Kurma busuk tadi bisa menyembuhkan segala penyakit, Bu.
Jadi kurma itu jangan dianggap sepele, Bu. Boleh dikatakan obat yang paling mujarab. Boleh dikatakan obat yang paling mujarab. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan bahwa kalau kita bangun pagi makan kurma 3 butir, Bu, insya Allah terjaga dari ilmu sihir, Bu, zahir maupun batin. Maka perbanyak makan kurma. Jangan takut penyakit gula, Bu, ya Bu ya. Jangan takut penyakit gula. Insya Allah ibu-ibu di sini pada sehat semuanya. Amin. Terkes makan kurma. Boleh Pak Ji. Jadi gitu Bu, akhirnya datang para pengutus dari Mesir, Bu. Datang ketemu Abdurrahman bin Auf dan memborong semua kurma-kurma yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tadi dengan harga 10 kali lipat. Dengan harga 10 kali lipat. Coba bayangin, Bu. Abdurrahman pengen miskin, tapi Allah tidak mau. Artinya apa, Bu? Harta kalau jatuh di tangan orang kaya yang benar, orang kaya yang soleh, insya Allah bermanfaat untuk orang lain. You understand, Bu? Nah, jadi kalau harta itu jatuh ke tangan orang-orang yang benar, orang yang soleh, insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Maka kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Rama dengan semua jamaah majelis taklim ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan semua, dikabulkan semua hajatnya, Bu. Amin. Ya Bu ya. Jadi Allah tidak mau Abdurrahman bin Auf ini miskin. Karena Allah tahu Abdurrahman ini luar biasa, Bu. Kontribusinya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, membantu Rasulullah itu dengan hartanya. Bahkan sampai sekarang, Bu, sampai detik ini aset-aset mereka itu tidak pernah miskin sekalipun. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sampai sekarang ini kekayaan mereka itu semakin melesat, Bu. Itu, Bu. Nah, itu yang berapa, Bu? 3. Yang ketiga. Sedangkan yang terakhir adalah bima yusabbitul ukhwah, menjaga persatuan. Menjaga persatuan, Bu. Jadi saya yakin ibu-ibu semua jamaah di sini gak ada yang asli Betawi asli di sini. Pasti pendatang semua ya, Bu ya. Apalagi saya jauh banget tuh. Ada Pak Haji dari Padang, Pak Haji. Nah, ibu-ibu di sini ada yang dari Sunda, ada yang dari tetapi kita walaupun berbeda-beda dari mana asalnya, Bu, tetapi insya Allah kita diikat oleh tali la ilaha illallah. Islam yang mengikat tali kita. Maka berkat kekuatan tali ini, berkat kekompakan kita, Bu, insya Allah Allah pertemukan kita malam ini. Kalau enggak Islam, kalau enggak kalimat la ilaha illallah, enggak mungkin, Bu. Belum tentu kita bertemu bertatap muka seperti ini. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang kulitnya cerah, ada yang kulitnya ireng dan lain sebagainya, Bu ya. Nah, tapi itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri, Bu. Jadi kedepannya, Bu, kalau selama bulan puasa ini di antara kita yang mungkin lalu-lalu itu ngedumel, dengki, hasad, iri hati, marahan sama tetangga sampai sekarang belum baikan, usahakan keluar dari sini maaf-maafan, Bu. Salim, cium tangan, bila perlu cipika-cipiki, Bu. Ya, Bu ya. Nah, jadi apa artinya apa? Kalau kita melaksanakan ibadah saum, baca Quran kita, sholat kita rajin, tetapi hati kita masih gedumbal sama orang lain, percuma, Bu. Percuma, nggak bakal diterima oleh Allah. Kenapa? Hablum minanas kita ini belum beres. Jadi hablum minallah sama hablum minanas ini harus sejalan, Bu. Harus seirama, beriringan. Jadi tidak boleh putus. Artinya seperti ini, 2 jari ini, Bu. Hablum minallah sama hablum minanas. Jadi kalau orang yang hablum minallah kuat, hubungannya Allah sama hubungan dia sama Allah kuat, sholatnya, zikirnya, puasanya kuat, hablum minannasnya pun harus dijaga. Artinya apa? Tutur katanya, membantu orang, tidak pelit, tidak mau ikut nimbrung kalau ada ibu-ibu yang gosip dan lain sebagainya, itu perlu dihindarkan. Jadi terakhir, Bu,
Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita ketabahan, kesabaran, sehingga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini, Bu, sekecil apapun itu, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Amin. Sehingga kita bisa mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, Bu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya Bu ya. Sekian. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.